yang masih bertahan kayaknya yang begitu-begitu gitu. Tapi planning pemerintah setempat gitu di sini khususnya Kabupaten Tasik, kira-kira akan ada rangsangan tidak Kang buat kalau ini? kita sih PR Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel kesayangan kalian ya. Di sini kita sedang bersilaturahmi bersama Bapak Wakil Bupati ya. Ini ada di sini di sebelah kanan saya ada Haji Cecep Nurul Yakin yang biasa disapa akrab dipanggil Kakang gitu ya. Nah, gimana Kang kabarnya? Alhamdulillah. Kami senang sekali bisa bersilaturahmi di sini dan alhamdulillah silaturahmi kami disambut dengan senang hati oleh Kakang gitu ya. Alhamdulillah. Dan kita tadi sedikit agak nunggu karena memang Kakang sekarang sudah menjadi wakil bupati dan banyak kesibukan yang lain, dan akhirnya kita di sini bisa lama juga Kang di sini ya. Bisa lihat-lihat kantor Kakang yang baru gitu kan, dan yang lain sebagainya gitu guys ya. Nah di sini sesudah silaturahmi ya mungkin ada beberapa pertanyaan Kang mungkin ya yang akan kita tanyakan, khususnya Kakang kan sekarang itu sebagai pemimpin di era pemuda milenial Kang. Justru yang kami lihat gitu ya, seorang pemimpin itu biasanya umurnya maaf Kang udah terlalu tua gitu kan ya. Tapi di sini Kakang jiwa muda bisa memimpin, bahkan bisa menjadi Z2 guys gitu. Dan kita sebenarnya pengen meminta ilmu dari Kakang, apa-apa yang pengalaman Kakang, apa di mana gimana kan ada pernah gitu ya, ada pepatah mengatakan man arodal dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arodal akhirat fa'alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Nah, ilmu itu bisa menaklukkan dua, yaitu dunia akhirat gitu. Dan kita di sini di kantor Kakang ya bukan sekedar silaturahmi. Dari silaturahmi kan itu ada 3 poin. Yang pertama bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan rezeki dan panjang usia gitu guys. Mungkin itulah
opening dari saya. Maaf Kang ya bila saya ada kesalahan banyak gitu. Oke Kang, gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik. Ini pakai masker aja Pak dibuka. Boleh dibuka mungkin? Soalnya kan kita lagi ngobrol ya guys ya. Mohon dimaklum lah. Tapi ini kita jauhan ya. Iya boleh Kang. Social distancing. Siap Kang. Jadi sengaja saya pakai dulu biar ya. Biar nyentuhin yang baik. Iya benar Kang. Soalnya sekarang kan harus 5M pakai masker diantaranya. Iya. Nah sekarang udah kelihatan. Ya kelihatan aslinya. Gantengnya. Nah ini guys pemuda milenial gitu. Jadi siapa? Saya nih ya. Mukadimah dulu ya. Emang enggak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini channel Kak Husni. Iya. Channelnya namanya Pemuda Milenial kan. Pemuda Milenial. Pertama tentu saya sampaikan terima kasih atas kesediaan Kak Husni dan kru untuk bisa hari ini podcast ya. Iya. Tentu berbagi pengalaman saja. Saya belum jadi apa-apa, masih panjang lah ceritanya. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan untuk kita semua memaksimalkan ikhtiar kita untuk bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Amin. Dibilang pemuda saya juga udah agak lewat sebenarnya karena udah lumayan tua sekarang. Tapi kelihatannya baby face Kang gitu. Insya Allah casingnya tidak kalah lah sama ajudan. Iya. Tapi begini, berbagi pengalaman saja lah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pertama, saya ingin menitipkan pesan ke orang tua, dimanapun insya Allah manusia diciptakan ada laki-laki, ada perempuan, setelah itu menikah lalu punya keturunan, maka yang punya keturunan itu menjadi orang tua. Maka kepada orang tua, jangan hanya sekedar mewajibkan sekolah itu ke anak. Maka orang tuanya juga harus sekolah. Jadi maksudnya anaknya harus belajar, maka orang tuanya juga terus harus belajar menjadi orang tua yang teladan. Nah, saya belajar banyak dari ayah, dari kakek, dari ibu, dari nenek, dari lingkungan terdekat, dan belajar dari sejak kecil tinggal di lingkungan pesantren karena orang tua memang ada di lingkungan itu, selalu memberi semangat, motivasi, dan selalu membesarkan hati. Jadi kalau saya sebagai anak kecil masih sangat terngiang di telinga, pada saat ada tamu pakai kendaraan bagus, saya selalu, namanya anak-anak, orang tua Pak itu mobilnya bagus, orang tua selalu jawab nanti suatu saat kakak pasti bisa lebih bagus dari itu. Iya. Nah, tidak pernah memberikan hal-hal yang pesimis, selalu memberikan kata-kata yang optimis. Nah, itu kan sebenarnya tidak harus beli, gratis. Tapi kayaknya orang tua sekarang nggak tahu ya, mungkin ada juga yang suka begitu atau juga mungkin ada yang tidak melakukan itu. Maka malam ini dalam podcast apa tadi? Pemuda Milenial, saya ingin berbagi. Modal saya itu adalah doa orang tua. Jadi yang tadi disebutkan orang tua, kalimat-kalimat kakak suatu saat pasti akan bisa punya mobil lebih baik daripada itu. Itu kan penyemangat, tapi sekaligus itu adalah doa. Luar biasa. Nah, maka itulah yang menjadi percaya diri tumbuh dari mulai ingat sampai hari ini, bahwa dimanapun saya berdiri, pada saat modal kita selalu orang tua bilang itu asal modal kakak hiji kudu bener, dua kudu bener, tilu kudu bener. Pasti orang yang bener dimanapun akan orang sukai, akan orang ikuti, akan orang dukung.
Iya. Maka kuncinya akan benar, kudu benar, kudu benar. Benar itu maksudnya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh negara, dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan siapapun. Maka pada saat kita sudah benar, maka insya Allah orang lain akan sayang dan akan suka kita. Oh, iya. Itu ditanamkan dari sejak kecil. Maka kepada orang tua, mudah-mudahan apa yang saya alami itu menjadi pengalaman berharga. Mari kita tidak pernah berhenti untuk kita belajar. Seolah-olah orang tua ini menjadi penting, bagaimana memberikan semangat, motivasi, dan kata-kata itu menjadi doa. Iya, luar biasa. Ya. Luar biasa, berarti benar Kang, pengaruh keluarga itu peranan paling penting ya dalam kehidupan itu. Dan pondasi. Iya. Ya, karena Madrasatul Ula, ibu itu adalah pendidikan pertama. Iya. Nah, sebentar di keluarga pemimpinnya adalah ayahnya. Benar-benar. Gitu. Nah, sementara ini ayah kena senaku mana sih? Ayah nama kamana karep lah. Iya. Kan nggak bisa begitu. Jadi harus sama-sama ibu untuk mencetak hari-harinya, bapaknya nanti untuk memberikan teladannya, sehingga tertanam. Nah, yang saya rasakan itu. Nah, sampai hari ini saya selalu percaya diri itu karena apa? Yang penting ada dalam jalan yang benar, yang penting melakukan yang benar, tidak merugikan siapapun, maka insya Allah kita akan didukung, akan dikabul doa-doa kitanya oleh Allah. Amin, amin. Begitu. Ya, Pak. Nah, kembali lagi Kang, mungkin itu basicnya. Iya. Ya. Itu pokok permasalahan untuk kita melangkah lebih ke depan itu berarti pondasinya itu dari pertama itu keluarga. Nah, berbicara keluarga barusan sudah, mungkin kita beralih ke kepemimpinan Kang. Nah, yang saya ingin tanyakan pertama itu adalah tolong sedikit ceritakan apa yang Kakang lakukan ketika mengetahui ada masalah di lapangan. Bagaimana caranya Kakang mengambil kendali sampai Kakang bisa seperti ini? Kali lagi saya belum jadi apa-apa lah, masih panjang ya. Aduh. Tapi belajar dari apa yang barusan ditanyakan, tentu dalam hidup ini Allah sudah memberikan kelebihan ke manusia itu akal. Iya, benar. Karena nggak dikasih ke makhluk yang lain selain manusia. Ya misalkan ke hewan kan nggak dikasih kan gitu. Iya, iya. Maka pada saat ada masalah, ya pasti dalam kehidupan manusia itu pasti masalah itu ada. Makanya kenapa Allah kasih akal? Iya. Nah, akal itu untuk digunakan bagaimana kita bisa mengurai masalah itu sehingga dari masalah itu muncullah solusi. Iya, iya. Nah, caranya mengurai ini kan tidak bisa dengan asal, nggak bisa. Pasti harus ada ukurannya. Ukurannya apa ya, ilmu tadi. Nah, tentu tidak bisa saya sebut rumus yang sama karena masalahnya juga berbeda-beda. Iya, iya. Masalah A apa caranya harus A, masalah B caranya harus B, masalah C Nah, sehingga karena itu maka untuk bisa mengurai masalah itu kita harus mendapatkan informasi yang cukup supaya pengambilan keputusannya tidak menjadi tidak menjadi salah. Iya, iya. Kalau dalam bidang kesehatan tidak pengambilan keputusan tidak malpraktek lah Iya, iya, iya. tidak menjadi kesalahan berikutnya. Maka tentu harus mendapatkan informasi dulu. Informasi ditampung, dengarkan. Siapapun boleh menyampaikan, tapi pada akhirnya tetap kan harus diambil keputusan. Nah, pada saat ngambil keputusan maka disitulah kita diuji. Apakah kita itu betul-betul mereview sebanyak informasi itu menjadi kesimpulan yang tepat atau tidak. Nah, itu di situ ujiannya. Pada saat kita ngambil kesimpulannya tepat, berarti
insya Allah tidak berimplikasi masalah berikutnya. Tapi pada saat kita tidak mengambil kesimpulan yang atau keputusan yang tepat, maka berikutnya akan menjadi masalah yang lebih besar lagi. Nah, kira-kira sejauh ini Kakang suka ngambil cara lah ya. Caranya itu kira-kira seperti itu. Prinsipnya masalah itu tidak boleh dihindari. Iya, benar. Mau besar, mau kecil, mau sedang, mau berat, mau pokoknya dan lain-lain lah, ukurannya kan bisa relatif. Prinsipnya masalah itu harus diselesaikan. Tidak boleh menghindar. Masalah itu harus dihadapi. Gitu. Karena apa? Masalah hari ini, hadapi hari ini, selesaikan hari kalau bisa. Kalau bisa. Karena apa? Karena besok akan datang lagi masalah yang lain. Pada saat hari ini kita menumpuk masalah, membiarkan saja, menumpuk, makin lama makin banyak. Maka pada saat banyak terakumulasi masalah yang banyak itu, akhirnya menjadi tidak terselesaikan semuanya. Pada saat tidak terselesaikan, berarti kita tidak menjadi bagian dari solusi, tapi justru kita hanya menghadirkan masalah. Nah, disitulah menurut saya ya, pemimpin itu bukan hanya sekedar diinginkan, tapi pemimpin itu memang harus diikhtiarkan. Jadi bukan hanya saya ingin jadi pemimpin, bukan ingin, tapi hadirnya saja harus jadi solusi. Maka pemimpin itu pengakuan dari orang, bukan penyebutan dari diri. Saya pemimpinnya tapi umatnya nggak ada. Saya ketuanya, memang anggotanya ada gitu. Ya, sehingga oleh karenanya maka pemimpin itu adalah pengakuan dari yang lain. Karena apa? Karena dengan hadirnya itu bisa menjadi menghadirkan kemanfaatan untuk yang lain. Tapi kalau tidak bisa menghadirkan kemanfaatan, ya kata yang lain, tua saya, pemimpin saya mah bukan kamu, tapi orang itu, karena orang itu yang memberikan solusi ke saya. Jadi sebenarnya munculnya bukan dari diri kita, tapi sesungguhnya pengakuan itu datang dari orang di luar kita. Jadi begitulah kira-kira. Luar biasa ya. Iya, memang benar seperti itu. Terus yang kedua, Kang, apa yang Kakang sukai saat memimpin orang lain? Ya, contohnya sekarang lah, oke, katakan Kakang itu sedang di atas, sedang diuji oleh Allah ya, sedang memimpin orang nomor 2 lah di Kabupaten Tasik, memimpin Kabupaten Tasik. Ya. Yang paling Kakang sukai ketika memimpin sebagai Jet 2 itu apa, Kang? Ya, sebenarnya kan jet 1, jet 2 atau apalah namanya. Itu kan posisi. Tapi prinsipnya sekali lagi memimpin. Menjadi pemimpin. Pada saat menjadi pemimpin, apa yang disukai? Tentu yang disukai, atau beginilah bahasanya. Kebahagiaan itu lebih dirasakan bukan pada saat kita mendapatkan, tapi rasa bahagia dalam hati kan tidak diomongin bahagia. Ada kepuasan batin gitu kan ya. Namanya kepuasan batin itu kan dalam hati. Bahagialah saya bahasanya. Bahagia itu hadir bukan pada saat kita menerima sesuatu, misalkan menerima jabatan ini enggak, tapi justru pada saat Kakak bisa memberikan sesuatu. Orang lain yang tadinya baut menjadi senyum karena kita bisa memberikan solusi terhadap masalahnya. Nah, kita menjadi senang, bahagia pada saat bisa memberikan solusi terhadap orang yang sedang menghadapi masalahnya itu gitu. Nah, kalau nanya tadi pada saat apa? Ya pada saat tadi bisa memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada. Tapi kalau hadir saya tidak memberikan efek apa-apa, terus terang itu menjadi beban. Buat apa saya hadir? Toh hadir juga tidak bisa memberikan efek apa-apa. Makanya selalu ikhtiar itu, ya Allah jadikan saya orang yang bermanfaat.
Karena manfaat itu bukan hanya sekedar diukur oleh angka-angka, tapi manfaat itu diukur seberapa manfaat, seberapa dirasakan saya ini hadir untuk memberikan pengaruh positif terhadap orang-orang yang ada di sekitar saya. Nah, itulah barangkali sejauh ini yang dirasakan. Begitu. Ini pertanyaan yang ketiga, Kang. Tolong ceritakan satu pengalaman pribadi yang Kakang yakini bisa membantu Kakang menjadi pemimpin yang baik. Pengalaman pribadi saja gitu, Kang, ya, sering terjadi di lapangan gitu, seperti gimana contohnya gitu, Kang? Ya, kalau ini sih ya, kalau proses seperti apa pengalaman lebih banyaknya sih terus terang pada saat kita meyakini bahwa apa yang kita mau lakukan itu benar, maka bismillah, itu ya, bismillah, satu pengalaman lah kira-kira begitu. Tapi terus terang ujungnya lah ya, pengalaman itu ujungnya pada saat mau melakukan sesuatu hal yang berat, ujungnya pasti minta doa dulu ke ibu. Termasuk salah satunya mau maju untuk pilkada kemarin hari ini, jabat wakil bupati pun salah satunya ujungnya proses di organisasi, proses pertemuan dan seterusnya, kan itu bagian dari ikhtiar. Tapi ujungnya ya tentu ini adalah pasti qabul Allah, tapi proses ikhtiar dunianya, keywordnya, kata kuncinya adalah pasti sebelum apa-apa adalah restu ibu. Luar biasa. Itu pengalaman yang sejauh ini sering dijadiin standar. Nah gitu guys, jadi segala apapun itu harus minta doa dulu kepada ibu, karena kan zaman dulu juga Nabi ya guys ya, pernah mengatakan, ya Rasulullah, siapa orang pertama yang harus saya hormati? Gitu kan kata sahabat Nabi. Ibu, terus siapa lagi? Ibu, terus siapa lagi? Ibu, baru kemudian bapak. Ya benar sekali, terbukti dengan doa ibu Kakang bisa menjadi seperti ini. Luar biasa. Amin. Tentu doa luar biasa. Tentu doa-doa yang lain juga. Tapi tadi kan nanyanya satu pengalaman, jadi karena satu jadi satu aja. Selanjutnya Kang, nih pertanyaan yang keempat. Bagaimana sikap Kakang ketika tidak setuju akan satu hal, namun Kakang harus tetap melakukannya? Itu kan biasanya pemimpin itu suka kayak gitu. Ada aja gitu kan yang tidak disukai, tapi nyaka paksa harus ngablak kesek gitu kan, meledok gitu. Ya, tidak begitu juga lah ya. Tapi kan begini, tidak setuju tapi tetap harus ngelakuin. Ya misalkan begitu. Ya dilihat dulu konteksnya apa. Ya contoh lah seperti sekarang kan corona gitu kan ya, lagi kita sebenarnya nggak pengen ngebahas tentang corona, udah basi, udah bosen gitu guys. Kita ambil contoh lah sekarang ini, kita lagi rame-ramenya COVID, sedang ditetapkannya PPKM dan yang lain sebagainya. Kemarin kan pas waktu pilkada, misalkan contoh Kakang banyak interaksi sama ya tim-tim lah gitu, katakanlah tim, bahkan kan sekarang dibatasi gitu ya untuk masuk ke Gebu karena aturan PPKM dan yang lain sebagainya. Nah mungkin banyak ya ini contoh ya Kang ya, banyak tim Kakang atau siapa aja yang ingin bersilaturahmi namun tidak tidak bisa karena adanya aturan seperti ini. Nah mungkin kudu bagaimana gitu Kang, apakah harus memaksakan gitu cek paribasa nama apa kan gimana begini, ya kita tentu harus ya, ini konteksnya beda dengan tadi pertanyaan kira ini kan sampel. Iya sampel. Barusan kaitan dengan banyaknya pembatasan. Nah, kalau kaitan banyaknya pembatasan tentu Kakang secara pribadi sebagai salah satu yang ada di pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya ya harus samina wa ta'na, karena apa yang menjadi regulasi pemerintah
pusat, kalau tidak diindahkan oleh kabupaten tentu berkonsekuensi. Iya benar. Nah, kalau sampelnya tadi yang kaitan dengan harusnya tidak dibatasi, kan orang mau ketemu dan lain, sama lah, kan juga kangen gitu, Iya, dan pasti. lain-lain. Dengan teman-teman para pejuang yang kemarin mendorong kami berdua ya, Pak Haji Ade dan kakak sendiri. Cuman kira-kira begini, balik lagi ke pertanyaan yang tadi ya, pengambilan keputusan, kalau pada saat hati sebenarnya nggak begitu setuju tapi tetap harus diambil, kan kira-kira begitu. Nah, pertama tentu dilihat dulu konteks masalahnya apa. Ini kan pribadi nih. Iya. Dilihat tuh konteks masalahnya apa. Kalau konteks masalahnya itu sifatnya itu ditimbang dengan berbagai pertimbangan, aspek madorotnya kalau dilakuin seperti itu gimana, kan diukur aspek manfaatnya gimana. Nggak setuju tapi manfaatnya gede, ya udah dilakuin. Tapi kalau misalnya nggak setuju tapi tetap harus ditimbang aspek madorotnya, ternyata juga lebih gede, ya tentu dengan nggak bisa dipaksakan kalau aspek madorotnya lebih gede. Dalam tanda petik madorot itu kan ada madorot syar'i, ada madorot duniawi lah kira-kiranya. Nah pasti itu mah dengan segala konsekuensi pasti nggak bisa dipaksakan. Tapi kalau tadi madorot tapi nggak setuju, tapi ditimbang-timbang ternyata antara madorot dan manfaatnya lebih, ya masih ada manfaatnya lebih gede, ya udah gitu ya. Akhirnya dengan pertimbangan berbagai hal ya kita ngalah. Ya karena apa ngalah itu, sekali lagi bukan ngalah tanpa dasar, tapi ngalahnya itu karena memang ya seyogianya pada saat manfaat lebih besar kita harus mendukung kemanfaatannya yang lebih baik. Gitu kira-kira. Sejauh ini begitulah Kak Husni prinsipnya. Barangkali pesannya nih ke teman-teman milenial, belajar dari perjalanan sendiri. Tentu tidak semuanya mulus ya. Tidak semuanya mulus. Pada saat melakukan sebuah proses pasti juga ada hal-hal yang gagalnya, pasti ada yang tidak suksesnya. Tapi jangan sampai nih, pesen aja ya, jangan sampai kegagalan itu menjadi peristiwa yang membuat kita tidak melakukan apa-apa lagi. Jadi kegagalan itu justru harus membuat itu menjadi penyemangat bahwa jangan sampai menjadi gagal lagi. Supaya tidak menjadi gagal lagi itu apa? Dianalisis, direview sendiri, karena yang tahu kan sesungguhnya, yang tahu langkah kita yang paling jujur sebenarnya kita sendiri. Benar. Gitu. Review aja sendiri, nggak usah diomong-omong ke orang. Yang lebih tahu diri kita adalah kita sendiri. Gitu. Dengan cara apa? Nah, kalau di agama kita ya, di agama Islam kan, untuk mereview sendiri itu ya lebih banyakin aja lah curhat ke pemilik kita. Jangan banyakin curhat ke orang. Benar. Belum tentu orang yang kita curhatin juga ngasih solusi. Curhatin aja, bangun malam, sholat, sujud, pagi-pagi begitu. Jadi sarannya nih untuk teman-teman milenial, jangan suka curhat di medsos. Nggak jadi solusi, malah menjadi apa ya, menuhin beranda ruang publik yang tidak manfaat gitu. Benar. Masalah sama teman curhat di medsos, masalah yang udah keluarga, ada suaminya ngomongin istrinya ngomongin suaminya, udahlah, tidak jadi solusi. Benar. Solusinya sujud, doa. Pasti Allah tahu kok masalah kita, nggak ngomong juga. Cuman itu akan menjadi lebih efisien, tidak merugikan yang lain. Nah, sengaja kenapa disampaikan, ya kan sejauh ini begitu. Namanya manusia pasti bahagia, senang, sedih, pasti akan ngalamin sih. Pasti akan ngalamin. Cuman kan caranya mengekspresikan kesedihan dan kebahagiaan itu kadang-kadang ada yang memang ditempatkan dalam tempatnya. Ada juga yang keluar dari tracknya. Nah kalau kayak tadi curhat di medsos, mereka kan tuh keluar dari track ya. Gitu. Belum tentu kok yang baca status itu
Waduh kasihan ya, nggak mungkin, Ya, paling ngetawain. Gitu. Lebih baik begitu. Makanya sarankan teman-teman milenial dalam hari ini semua medsos ini udah sangat sangat apa ya, sampailah kira-kira semua milenial makanya sekarang udah punya medsos, Iya, pasti udah sekarang. punya Android ya, mereknya apapun lah, yang penting bisa pakai alam digital gitu. Iya. Nah sehingga media digital ini jangan menjadi kita generasi yang dimakan teknologi. Justru kita harus yang bisa memanfaatkan teknologi. Jangan sebaliknya, jangan dimanfaatkan teknologi. Iya. Seharian penuh main game. Seharian penuh megang handphone, tapi manfaat dari itu kita enggak. Nah, lebih baik alam kita, alam Tasikmalaya ini luar biasa. Iya. Banyak daerah yang indah, banyak makanan yang sebenarnya makanan-makanan yang sangat enak. Terus diolah juga dengan cara tradisional. Justru yang begitu-begitu kan orang butuh. Iya. Gitu karena orang butuh, caranya bagaimana ya? Ya sambil bercanda sambil main juga apa-apa. Tapi kita munculkan potensi daerah kita. Ada ya makanannya, misalkan dari Cikalong ada gulampo, dari Cikesal ada Gula semut. terus dari Taraju ada teh ya, yang khas itu teh hitam. Iya. Terus dari Bojong Gambir ada apa lagi lah. Pokoknya semua potensi daerah kita, mau pakai TikTok lah, tapi munculkan brand lokalnya gitu. Maksud saya tuh supaya apa? Supaya bernilai ekonomi. Iya. Nah nanti orang yang butuh, oh tahu di daerah ini ada ini. Mungkin aja pada saat dia tahu, dia nge-tag ke kita, atau nanti bisa kalau di IG DM Iya. ke Messenger itu produk yang begitu, kalau saya mau bisa dihubungi ke siapa, kan lebih jadi membuka pasar baru. Iya, benar sekali. Gitu. Nah karena apa, terus terang Kabupaten Tasikmalaya sekarang pasar kabupaten ini kan di Singaparna yang sudah sangat padat begitu ya. Iya. Harus sudah segera direvitalisasi. Nah kalau sekarang mau ngebangun pasar aja tuh yang baru pada kembang, rencana mudah-mudahan tahun depan lancar, uangnya berapa? Miliaran kan, mahal sekali. Nah coba sekarang milenial hadir menjadi salah satu solusi untuk bisa menghadirkan potensi daerah kita, sehingga buyer-buyer yang dari manapun bisa lihat. Kalau media sosial ini kan tak terbatas, tidak bisa dihalangi oleh tidak bisa dihalangi oleh geografi. Orang luar bisa ngelihat, kita juga bisa ngelihat produk luar, antar kabupaten, antar provinsi, antar negara kan bisa ekspor. Iya, nah dengan hal-hal begitu saya pikir ini sudah harus menjadi pikiran kita semua. Ya, saya, Kang Husni dan teman-teman pemuda yang lain, memang sekarang kita udah harus meleknya ngurus memegang Android ini, punya medsos itu. Pikirannya sekarang bukan lagi mencari teman. Dulu kan sebagai sebagai silaturahmi jarak jauh. Iya, dulu kan ibaratnya punya media sosial itu untuk mencari teman baru lah gitu. Sekarang mah udah lewat. Sekarang mah harus sudah menjadi nilai ekonomi. Harus jadi bisnis kan. Harus menjadi bahasa orang Tasik wasilah gitu loh. Wasilah, bahasa orang pesantren wasilah untuk bisa tersambung antara kebutuhan si A dengan kebutuhan si B. Nah, kalau kebutuhan ini kan ada tukar menukar. Nah, tukar menukar inilah menjadi transaksi. Nah, saya pikir harus sudah menjadi begitu. Nah, kalau sekarang orang-orang tua dulu kita, jangan ke orang tua, saya aja zaman di pesantren bersurat tuh masih pakai kertas leces gitu.
diketik pakai mesin. Bukan diketik, tulis tangan. Oh, tulis tangan. Tulis tangan 2 hari baru sampai kan ke orang tua. Sekarang cek lah nyampe berapa detik. Nah, kemudahan inilah yang harus kita manfaatkan untuk bisa kita memunculkan potensi produk komoditi yang ada di daerah kita, sehingga orang lain pada saat butuh komoditi yang ada di kita itu bisa hubungi kita, bisa saling berkontak-kontak dengan kita, bisa saling berbagi, sehingga dari itu kan menjadi peluang pasar. Artinya kan dengan kita bisa membuka peluang pasar lewat online itu, akhirnya dengan sendirinya membangun pasar yang mahal-mahal itu kan dengan sendirinya juga. Sekarang bayangin aja mal-mal yang gede-gede. Marketplace sudah di mana-mana. Mohon maaf ya, saya tidak menyebut mereknya. Mal yang gede-gede aja beberapa sudah mulai kosong. Saya kemarin jalan-jalan lah ke beberapa kota sebelum PPKM itu, mal-mal sudah mulai kosong. Ternyata sekarang belanjanya ya pindah ke online, kan Android ya. Tokonya di situ ada. Oke, Kang. Berbicara tentang kegiatan ekonomi ya, ini mungkin pertanyaan terakhir nih karena durasi guys, nanti kita kalau ada waktu, kalau ada umur panjang nanti kita dilanjut lagi. Ini pertanyaan terakhir Kang tentang kegiatan ekonomi. Apa upaya atau planning Kakang ke depan untuk merangsang kaum pemuda milenial agar menjadi orang yang berkarakter? Karena begini Kang, di dalam dunia ekonomi usaha ya, usia 18 sampai 28 tahun itu lagi semangat mencari cuan gitu kan. Ya cuan apa saja gitu kan, usia seperti itu. Nah, yang sudah sukses di tahun 2019 bertemu tahun 2020 sampai 2021 sekarang ya, otomatis ada dalam titik terancamnya dunia ekonomi seluruh elemen, gitu kan? Khususnya anak muda, kita berbicara anak muda di sini. Nah, bagaimana planning Kakang untuk memecahkan masalah ini? Ya, kira-kira tadi sih sebenarnya udah agak ini mungkin agak spesifik untuk kedepannya atau program Kakang apa gimana? Ya, gitu kan begini. Tadi kan bilang bahwa situasi pandemi ini, pandemi ini membuat kita semua berada dalam situasi yang sulit. Maksudnya sulit itu karena biasanya landai, biasanya terbuka, biasanya bisa berinteraksi bebas, biasanya pokoknya kemudahan itu biasanya. Nah, pada saat biasanya kita mendapatkan kemudahan, maka kita mikirnya juga biasa-biasa saja. Tapi pada saat kita diberikan tantangan, kesulitan, justru dengan inilah kita harus berikhtiar, berupaya, berusahanya juga di luar kebiasaan. Jangan menjadi pada saat situasi sulit ini menjadi kita diam, kita tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan improvisasi apa-apa, tidak melakukan inovasi apa-apa, kita tidak melakukan banyak hal lah kira-kira begitu. Nah, justru itulah yang tadi kembali, itulah kelebihan manusia sesungguhnya yang Allah berikan, punya akal itu. Gitu, mari kita pakai akal ini sekarang. Yang penting kita berikhtiar gitu, dulu ya. Karena dengan akal ini, ikhtiarkannya pertama tadi. Kalau biasanya kita dengan cara ikhtiarnya itu dengan satu cara, nah sekarang kira-kira kesulitan ini harus mencari dengan banyak cara. Kalau biasanya jual komoditas hasil kebun itu kita cukup datang ke pasar setiap hari A atau hari B, kalau di desa tuh, ya untuk pemuda desa nih, ya kan pasar desa biasa seminggu sekali misalkan. Ya udah kita nanti jual komoditi ini kayak seminggu sekali. Itu kan menjadi karena udah biasa rutin, udah misalkan Senin hari Senin aja, misalkan Minggu hari Minggu aja. Nah justru dengan ikhtiar itu sekarang pasar juga dibatasi, malah kadang-kadang tutup. Ya udah akhirnya berarti kita gimana caranya supaya bisa jualan ini bukan seminggu sekali, malah justru tiap hari.
Dan dengan apa tadi kita membuat menjadi warga dunia, kita membuat menjadi warga ASEAN, karena kan ASEAN juga udah ada MEA. Gitu. MEA kan bukan berarti harus bertukar orang yang dari sana ke sini, dari sana ke sana, dari sini ke sana. Ya artinya komoditinya juga bisa. Dengan cara apa tadi? Media sosial ini atau marketplace itu untuk menjadi bagian dari kita ada di dalamnya. Jangan sampai marketplace-nya ada tapi kita di luar itu. Ya kita tidak menjadi warga itu. Maka kira-kira begini. Ikhtiar kakak adalah ingin mendorong ekonomi digital. Gitu. 4.1 ya 4.0 lah ya. Gitu ya. Kenapa harus menjadi ekonomi digital? Kerasa ya saat sekarang pandemi, transportasi dibatasi, benar yang sekali. bisa bergerak hanya sektor esensial. Kalau pengiriman kan masih bisa. Sorry, menyebut merek ya. Ya nanti apa saja lah kira-kira gitu. Apa saja. Prinsipnya bahwa kita sekarang harus menjadi pelaku, bukan justru menjadi penonton. Iya benar sekali. Dunia terus akan berubah. Besok lusa kita belum tahu. Hari ini tantangan kita corona. Besok akan apa lagi nggak tahu. Tapi pada saat kita sudah biasa beradaptasi dengan perubahan, maka kemungkinan perubahan apapun ke depan tidak mengharuskan kita menjadi korban. Kan yang menjadi korban itu biasanya yang tidak siap menerima perubahan itu kan bukan cuma perubahan yang tadinya leha-leha menjadi semangat, bukan begitu juga. Perubahan itu kan alamnya berubah, terus cuacanya juga berubah. Emang bisa dipastikan bahwa pandemi corona ini habis, misalkan besok tidak akan ada muncul yang lain lagi, kita juga nggak tahu. Nah prinsipnya kalau bahasa, kebetulan kan biologi dulu ya, waktu kuliah. Dalam biologi itu kan siapa yang bisa adaptasi, maka itu akan yang survive. Benar. Ya kalau kitanya tidak bisa adaptasi, maka itulah yang akan stop, berhenti, tidak akan survive. Tidak akan survive itu ya mati. Jadi gimana supaya kita bisa survive? Ya harus bisa harus kita bisa adaptasi itu menyesuaikan dengan kondisi dan lingkungan di saat kita masuk ke alam itu. Bukan hanya yang tadinya misalkan tinggal di Jawa Barat pindah ke Jawa Tengah, di Jawa Tengah bisa survive, di Jawa Timur itu kan hanya pindah tempat. Ada perubahan tempat makomnya, ada perubahan saatnya, saat waktu, alam dan lain-lain kan bisa berubah-ubah. Gitu. Anggap saja misalkan begini, dari sini coba bayangin, dari sini di Indonesia yang suhu di kita kan sedang-sedang lah enak. Datang pas suatu saat jamaah haji datang ke Arab Saudi, ternyata di sananya lagi musim dingin. Mau bibir pecah-pecah, kakinya juga kering, pecah-pecah juga. Ternyata juga bisa adaptasi dengan asupan makanannya disesuaikan, vitaminnya harus banyak masuk. Kan itu adalah bagian dari ikhtiar supaya menyesuaikan dengan situasi cuaca di sana. Nah itulah namanya adaptasi. Nah sekarang juga begini, dari sebelum 2020 normal, 2019 mungkin masih udah ada kedengar lah COVID ya, nggak terlalu masif gitu. 2020 lumayan masif. Sekarang 21 malah puncaknya lagi, mudah-mudahan setelah puncak mudun gitu ya, harapan kita begitu. Amin, mudah-mudahan. Cuman maksudnya saran ke teman-teman pemuda, belajar dari pengalaman, sama sekarang juga masih terus belajar ya. Mari kita bisa menjadi manusia yang adaptif, yang bisa terus menerima perubahan-perubahan, dan kita bisa
bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan itu, dan dengan perubahan itulah membuat kita menjadi orang yang kuat, yang kokoh, yang kaya akan berbagai berbagai pengalaman, berbagai ilmu, berbagai referensi, sehingga kita bukan dimakan oleh perubahan, tapi justru kita bisa memakan perubahan itu. Betul, luar biasa gitu, ya. sekali. Nah, tapi yang tadi dikatakan di pemaparan Kakang, contohlah salah satu saya sebetulnya sebagai korban Kang sebetulnya dalam pandemi ini. Waktu itu saya pernah punya usaha kafe gitu kan. Langsung hancur gitu guys. Kalau ini kayaknya curhat ya. Nah mungkin gitu pelaku usaha ekonomi gitu kan, mungkin bisa gitu dibantu oleh pemerintah setempat gitu ya, gitu mungkin gimana gitu kalau lobby. Kalau orang bukan gagal ya. Kalau orang belum berhasil atau tadi berhenti lalu tumbang, tidak bangkit lagi. Nah itulah tadi pilihannya. Itu berarti memilih yang gagal. Iya, aduh. Tapi kalau misalkan sekarang di tempat pandemi, lalu hari ini ternyata tidak bisa bangkit, maka besok, lusa, kapan, ya pokoknya harus bangkit lagi. Nah, prinsipnya apakah ya tadi kan sebenarnya manusia itu bukan berarti berhenti berkonsumsi, bukan juga berhenti ngopi, benar. dan lain-lain, bukan, pasti hanya pindah. Yang tadinya bisa hangout, yang tadinya bisa nongkrong, karena sekarang juga oleh pemerintah kan nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kan kalau take away boleh, kalau di bawah boleh. Emang sekarang yang di rumah tidak makan, tetap makan. Malah justru mohon maaf tambah gemuk ya. Iya, makan terus. Kalau makan terus kan berarti harus ada yang dimakan, itu kan harus ada yang dikonsumsi. Nah tinggal persoalannya sekarang para pelaku usaha ini mampu nggak beradaptasi dengan yang tadi. Kalau biasanya nongkrong mah pakai medsos di mana-mana diundang datang, kalau sekarang gimana supaya bisa tadi bisa di packaging dengan packaging yang safe, yang aman, yang menarik, dan tetap produknya kan produk yang kita jual itu. Nah itulah yang disebut adaptif, gitu ya, bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Rasanya memang yang sejauh ini yang masih bertahan kayaknya yang begitu-begitu gitu. Tapi planning pemerintah setempat gitu di sini khususnya Kabupaten Tasik, kira-kira akan ada rangsangan tidak Kang buat kalau kita sih PR bukan cuma Tasik lah, Indonesia juga sama. Bahwa pemerintah ini kan selain kita bagaimana bisa kompak menghadapi pandemi, juga kita bagaimana bisa pulih ekonomi. Nah itu Karena ada PEN ya, program pemulihan ekonomi nasional. Itu kan nasional. Kemarin kita masih minus, ekonomi kita juga masih minus. Sekarang tadi baru dipaparkan ya oleh pimpinan BI bahwa kita sudah mulai positif, walaupun belum masuk ke 1 digit, masih 0, gitu. Kalau bulan lalu Mei kalau salah ya, Mei itu masih minus kita. Sekarang kita udah positif tapi masih 0, artinya kan pergerakan ekonomi sudah mulai ada. Gitu. Dah sejauh ini kan juga kan kita tidak menutup pasar, apalagi sektor-sektor esensial kan tidak tutup. Hanya tadi tidak boleh makan di tempat. Karena kan tadi pergerakan orang inilah yang dibatasi. Saya sekarang lumayan nambah perut gede karena apa? Salah satunya tadi makan. Malah sekarang ditambah lagi saya selain makan di rumah itu jadi senang masak. Iya benar. Bukan senang masak, ini sebetulnya rasanya mungkin nggak karu-karuan. Cuman yang tadi karena belanja ke pasar yang fresh, kan kita mulai dari motonginnya, nyucinya, kan kita yang ngurus yang aktivitasnya gitu. Jadi kan kita lebih yakin rasanya pada saat kita mengkonsumsi apa yang mulai dari nyuci
bahan baku, masaknya sampai nanti dihidangkannya kita yang nyajiin sendiri. Iya. Nah ternyata benar lemah gemuk. Luar biasa ya. Saya suka lihat di update statusnya, oh lagi chef, lagi masak Iya, gitu. sebenarnya itu adalah kepaksa karena ingin. Ya, jadi pengen nyobain itu kita ke sana nanti guys apa gimana? Ya sebenarnya bukan nggak percaya yang lain tidak higienis, tapi kalau kita sendiri yang ngelakuin kan merasa lebih higienis. Gitu. Akhirnya karena yang kalau dipaksa ini kan capek. Iya. Pas makannya lebih lahap. Kira-kira luar biasa ya. Oke Kang, segitu aja. Terima kasih mungkin sudah menerima kami, tim kami untuk bersilaturahmi ke sini. Dan mungkin mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang akan kita serap, yang mudah-mudahan bermanfaat, ilmu yang sangat luar biasa dari Kakang kepada kami dan penonton setia Pemuda Milenial. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu lagi di agenda apa saja mungkin Kang ya. Boleh. Nah gitu. Nama akun YouTube Kakang ada? Itu nggak tahu adminnya tuh. Nanti kita cantumkan di kolom deskripsi guys ya, untuk channel akun YouTube-nya Kang Haji Cecep Nurul Yakin alias Kakang gitu. Nah mungkin segitu saja guys. Jangan lupa yang belum like dulu, yang belum subscribe dulu, terus share ke teman-teman kalian. Like jika kalian suka dengan video ini, dislike kalau kalian tidak suka. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.